Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membawakan teman-teman STI Bina ini. Saya coba membawakan materi persamaan regresi dan korelasi linear. Baik. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan atau korelasi antara dua variabel, di mana ada hubungan positif dan negatif. Gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Pada saat inflasi tinggi, suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan hubungan inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Gambar kedua memperlihatkan hubungan positif antara variabel produksi dan harga minyak, yaitu apabila harga meningkat maka produksi juga meningkat. Baik. Rumus koefisien korelasi adalah R sama dengan N dalam kurung ekuivalen XY minus ekuivalen X kali ekuivalen Y dibagi akar N kali ekuivalen X pangkat 2 minus ekuivalen X pangkat 2 dalam kurung N ekuivalen Y pangkat 2 minus ekuivalen Y pangkat 2. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi bisa korelasi negatif atau korelasi positif, di mana ada korelasi negatif yang sempurna, sedang, dan tidak ada korelasi. Dan korelasi positif bisa korelasi positif lemah dan korelasi kuat, di mana range-nya minus 1 sampai 0 sama dengan sampai 1. Baik. Kita lihat bisa untuk pendapatan dan investasi dan hubungannya seperti apa. Saya lihat di slide, di mana kita pakai rumus permintaan dipengaruhi dengan pendapatan, harga dan pendapatan, hasilnya R-nya sama dengan minus 0,892. Koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat Y, variabel yang dipengaruhi oleh dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Rumusnya R pangkat 2 N dalam kurung ekuivalen XY minus X ekuivalen X dalam kurung X ekuivalen Y pangkat 2 dibagi akar N dalam kurung ekuivalen X pangkat 2 minus ekuivalen X pangkat 2 dalam kurung N dalam kurung ekuivalen Y pangkat 2 minus ekuivalen Y pangkat 2. Outline-nya bagian 3 statistik induktif, ada metode distribusi sampling, teori pendukungan statistik, pengujian hipotesis, sampel besar, sampel kecil, analisis korelasi, regresi dan korelasi, analisis regresi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi. Kemudian pengertian korelasi sederhana, uji signifikasi koefisien korelasi, analisis regresi, metode kuadrat terkecil, kesalahan baku pandukan, asumsi, metode kuadrat terkecil, perkiraan interval, dan pengujian hipotesis. Rumus uji korelasi T sama dengan R akar N minus 2 bagi akar 1 min R2, atau T sama dengan R dibagi akar 1 minus R2 dibagi N minus 2. Contoh, tidak apakah A nilai R minus 0,82 pada hubungan antara suku bunga dan investasi BDN dan BR 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Perumusannya adalah hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0, korelasi populasi lapangan P sama dengan OP sama dengan 0, H1P tidak sama dengan 0. Tarif nyatanya 5% untuk uji dua arah. Menentukan nilai uji, ketemulah T-nya dengan minus 5,9. Contoh uji T dan uji korelasi menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Menentukan keputusan nilai T minus itu ternyata adalah pada daerah menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disebutkan bahwa korelasi dan populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga, investasi, dan investasi bersifat kuat dan nyata. Definisi persamaan regresi suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Yang scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi, mana volume ekspor dan nilai kurs USD dapat dikembalikan sebagai berikut. Mana hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit, analisis regresi dan korelasi berganda. Persamaan umumnya, rumus persamaan regresi sederhana itu Y sama dengan ABE
A plus BX, rumus persamaan regresi variabel independen Y sama dengan A plus BX, B1 X1 plus B2 X2. Persamaan regresi 3 variabel independen Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X2 dan seterusnya. Tambah penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap minyak goreng, permintaan, harga minyak, dan jumlah pendapatan. Jadi mungkin lebih dari satu variabel. Sehingga rumusnya ketemulah Y sama dengan 15,086 minus 1015 X1 minus 0,41 X2. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Biasanya koefisien determinasi dituliskan sebagai berikut. R pangkat 2 varian yang diterangkan persamaan regresi RSS dibagi varian total TSS. Atau R pangkat 2 sama dengan ekuivalen Y minus Y pangkat 2 dibagi ekuivalen Y minus Y pangkat 2 atau sama dengan ES dibagi TSS. Uji global atau signifikansi serentak. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkat laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,86 minus 1015 X1 minus 041 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila ada nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0 maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Menentukan daerah keputusan. Untuk uji analisis ini digunakan tabel F, di mana mencari nilai F tabel diketahui dengan derajat bebas pembilang. Diketahui 3 variabel yaitu X, X1, Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, jumlahnya N nya 10, jadi derajat pembilangnya K minus 3 sama dengan 3, minus 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebutnya adalah N min K, atau 10 min 3 atau 7. Dengan tarafnya 5%, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 2 dan tarafnya totalnya 5% adalah 4,74. Menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan sebagai berikut. Rumus F sama dengan R2 dibagi K minus 1 dibagi 1 minus R2 dibagi N minus 2. Dari soal diketahui bahwa R pangkat 2 sama dengan 0,933 sama dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah 0,933 dibagi 3 minus 1 dibagi 1093 dibagi 10 minus 3 sama dengan 0,4665 atau 48,3. Menentukan daerah keputusan terima HO atau terima H1. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan berada di daerah yang terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kemudian dari terimanya H1 adalah nilai F koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian variabel bebas dapat menerapkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Contoh kasus keuntungan berulang aset dan harga saham perbankan. Dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Rumus persamaannya Y sama dengan minus 728 140 plus 0,117 X1 plus 0,4 X2, nilai R2 nya sama dengan 0,945. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.